Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali duduk di masjid Allah untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir atau dari pembahasan tafsir surat Al-Ghasyiyah. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna syaitan yadau arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya syaitan meletakkan singgahsananya di atas air. Fa ba'atha sariyah. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Setiap pasukannya kembali kepada iblis dan melapor apa yang telah mereka lakukan. Jika ada yang melapor dengan laporan-laporan tertentu, iblis mengatakan cukup. Sampai ada nanti pasukan iblis yang melapor, ma taraktu baina rajul wa imra'ah hatta farraqa bainahuma. Kata iblis melaporkan kepada ketuanya, pada syaitan. Kata dia, aku tidak tinggalkan dua orang yang berkeluarga, suami dan istri, kecuali aku akan ganggu hatta farraqa bainahuma, sampai keduanya bercerai. Kemudian iblis turun dari singgasananya, memeluk pasukannya ini. Dia mengatakan, ni'mar rajul anta, engkau pasukan yang terhebat. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dan para ulama yang lain, bahwa ternyata salah satu semangat syaitan selain menggelincirkan akidah, syaitan sangat menginginkan hancurnya rumah tangga. Bahkan syaitan memuji pasukannya yang bisa menghancurkan di antara dua rumah tangga. Fafarraqa bainahuma. Maka dari itu, syaitan tidak pernah diam dan tidak pernah bosan agar rumah tangga orang Islam itu hancur. Jika telah hancur, apa yang dia dapati? Dia dapatkan anak-anak yang tidak sempurna dalam pendidikan, anak yang kurang pendidikan ayah, atau anak yang kurang perhatian ibu. Dan inilah awal dari kerusakan generasi. Jika sudah tidak terpenuhi pendidikannya, tidak terpenuhi bagaimana pelajaran agamanya, bahkan dia menjadi orang yang tidak terperhatikan, mudah oleh syaitan untuk mengganggu dia, untuk merangkul dia dan merekrutnya menjadi pasukan-pasukan syaitan. Maka dari itu, harusnya kita seorang muslim selalu memperhatikan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Jangan biarkan syaitan menyulut masalah-masalah rumah tangga yang terkadang masalah itu masalah ringan, masalah-masalah sepele,
yang ujung-ujungnya cuma masalah-masalah ego, nggak melanggar sunnah, nggak melanggar hadis, masalah ego. Akhirnya terhancurkan kehidupan. Dari ini pula kita katakan butuhnya seorang suami dan istri yang sama-sama memiliki pemahaman agama yang benar. Kebanyakan orang, ya, sebagian orang bercerita kepada saya tentang rumah tangga dan ujungnya adalah ingin bercerai. Yang saya lihat biasanya faktornya satu, kurang pahamnya hak dan kewajiban. Kenapa kurang pahamnya hak dan kewajiban? Karena kurang pahamnya agama. Ketika tidak memahami agama yang benar, tidak tunduk kepada syariat Islam yang benar, mudah diombang-ambing dan diganggu syaitan. Dari itu maka kebutuhan kita, majelis taklim ini kebutuhan rumah tangga. Kita terkadang nggak bisa nasihatin istri kita, atau kita terkadang nggak bisa nasihatin suami kita, ajak ke majelis taklim. Mungkin di majelis taklim sekali dua kali akan ada masalah-masalah yang mungkin yang sedang kita hadapi, dan itu akan meluruskan rumah tangga. Itu akan mensatukan persepsi dan cara pandang hidup dalam rumah tangga. Semakin dekat cara pandang, semakin satu cara pandang visi dalam rumah tangga, maka akan semakin langkah bersama. Tapi semakin berbeda cara pandang, berbeda visi, berbeda mindset, berbeda cara menilai, berbeda cara menimbang, berbeda tujuan, maka akan banyak terjadi perselisihan dan pertikaian. Dari itu, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk salah satu usaha menjaga itu adalah mengajak keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, mari sama-sama memperdalam ilmu agama. Karena tidak ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjaga hubungan baik keluarga kita kecuali Allah. Allah musta'an. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada surat Al-Ghasyiyah. Hal atat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Telah datangkah kepadamu tentang Ghasyiyah? Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Di hari itu wajah-wajah mereka khusyuk. Khusyuknya hari kiamat. Amilatun nasibah. Mereka beramal letih, susah payah. Tasla naron hamiyah. Tapi amalan mereka mengantar mereka ke neraka. Ya subhanallah. Capek mereka, amilatun nasibah. Amal mereka nasib, capek, susah, letih, payah. Susahnya, capeknya, letihnya. Tasla narun hamiyah. Masuk ke dalam neraka hamiyah. Ini orang yang bangkrut dan orang yang paling rugi. Di dunia capek, letih, bahkan dia di dunianya penuh dengan kesulitan, nggak menikmati apa-apa. Seandainya dia punya harta pun tidak dinikmati oleh dia. Hanya bekerja, semuanya cuma ditabung, nggak dinikmati. Dan itu pun belum tentu halal. Akhirnya di akhirat tasla narun hamiyah, akan masuk neraka yang hamiyah itu panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa itu diberikan minum. Tusqa diberikan minum min ainin aniyah, dari air yang aniyah. Apa itu aniyah? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, qad intaha harruha wa ghulyanuha. Air yang di puncak paling panas dan sudah tidak bisa mendidih lagi, paling mendidih. Itu namanya aniyah. Maka kita akan membahas di sini ada beberapa dalil tentang makanan dan minuman penghuni-penghuni neraka. Kemudian Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu yang tidak menggemukkan mereka, juga tidak mencukupkan mereka dari rasa lapar. Mereka tetap lapar, mereka tetap haus. Disebutkan oleh para ulama, ad-dhari' itu adalah, kita katakan kemarin apa? Syauk bil ardi Hijaz. Dia pohon yang berduri yang tumbuh di negeri Hijaz. Ini salah satu makanan penghuni neraka.
Dikatakan dhari, dikatakan adhra'ut ta'am wa absya'ah, makanan yang paling jelek dan yang paling tidak baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang makanan penghuni neraka dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 dan 46. 43 dan 46 surat Ad-Dukhan Allah menceritakan tentang makanan penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athin kamuhli yaghli fil butun kaghulil hamim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syajaratuz zaqqum, pohon zaqqum, ta'amul athin, itulah makanan bagi mereka yang athin, yang penuh dengan dosa. Kamuhli yaghli fil butun, bagaikan kerak minyak yang mendidih di perut. Kaghulil hamim, bagaikan mendidihnya air yang sangat panas. Ya subhanallah. Allah gambarkan di sini makanan mereka makanan zakum, minuman mereka minuman muhul. Az-zakum ta'amul athim. Dalam ayat yang lain, dalam surat Shaffat ayat 62 dan 68, Allah menceritakan apa itu sajaratuz zakum. Buah yang bagaimana sajaratuz zakum? Pada surat Shaffat ayat 62 Allah berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum?" Apakah tempat kembali itu lebih baik atau sajarah zakum yang lebih baik? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan sajaratuz zakum itu fitnah, ujian lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia pohon yang tumbuh dari asl jahim, dasar api neraka. Tal'uha ka'anna ru'usu syayatin. Mayang-mayangnya, daun-daunnya bagaikan kepala-kepala syaitan. Innalillahi. Fa innahum la'akiluna minha. Pasti fa innahum la'akiluna min. Pasti mereka akan makan dari pohon tersebut. Famali'una minhal butun, sampai penuh perut mereka. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban hamim. Kemudian bagi mereka nanti syauban hamim, minuman hamim. Thumma inna marji'ahum li'ilal jahim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada neraka jahim. Ini Allah menggambarkan tentang makanan yang dimakan oleh penghuni neraka bernama syajaratuz zakum. Syajaratuz zakum ini pohon yang Allah tumbuhkan dari dasar api neraka, yang dia tumbuh daun-daunnya, mayang-mayangnya bagaikan ru'usus syayatin, kepala-kepala syaitan. Yang buahnya itu buahnya berduri. Yang durinya itu kalau dimakan akan nyangkut di tenggorokan dan tidak akan bisa keluar dari tenggorokan mereka, sehingga mereka haus, agar mereka menginginkan makanan ini jatuh ke perut mereka. Tapi ketika mereka haus, Allah berikan minuman hamim, minuman yang panas, karena nyangkut di tenggorokan. Buahnya berduri, nyangkut di tenggorokan, minta minum, dikasih minum, minumnya hamim. Dikatakan minumnya hamim, kamuhli yaghli fil butun. Minuman hamim ini bagaikan minyak yang mendidih di perut. Ya subhanallah. La mali'una minhal butun, itu pasti akan memenuhi perut mereka. Ya subhanallah. Allah menceritakan tentang makanan penghuni neraka di dalam Quran. Di dalam Quran Allah menceritakan. Kemudian Allah mengatakan dalam tempat yang lain di surat Waqiah ayat 51 sampai 56. Tadi yang pertama surat Dukhan ayat 43 sampai 46. Ayat surat yang kedua As-Saffat ayat 62 sampai 68. Sekarang Al-Waqiah dari ayat 51 sampai 56. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian wahai kalian orang-orang yang tersesat dan mendustai, la'akiluna min syajar min zakum. Pasti la'akilun. Allah katakan la'akilun, bukan Allah katakan la ta'kulun. Kalau ta'kul artinya fi'il mudhari', apa itu? Akan memakannya. Ya tidak. Tapi Allah katakan di sini la akil. Isim fa'il, kalian pemakan, bukan akan memakan, tapi pemakan. Berarti pasti itu dimakan sama dia.
Lalu Allah tambahkan di dalam ayat ini pakai lam, la akiluna. Lam itu taukid. Tukang makan. Apa yang dimakan? La akiluna min syajar, dari pohon. Min zakum, pohon zakum. Famaliuna minhal butun, akan memenuhi perut kalian. Fasyaribuna alaihi min hamim, dan minumnya nanti dari hamim. Fasyaribuna syurbal him, mereka ketika minum hamim tadi, kamuhli yakli fil butun, bagaikan minyak yang mendidih tadi. Cara minumnya bagaimana kata Allah? Kasyurbal him, bagaikan onta yang haus sedang minum. Bagaikan onta di padang pasir diajak jalan jauh, ketika sudah panas lalu dia dapat minuman. Onta Pak, kalau dia minum dia bisa menyimpan minumannya, kita tahu itu. Maka bagaimana dia minum ketika dia sedang haus dan ingin menyimpan minumannya? Tentu dia minum tidak akan pernah berhenti. Kata Allah, mereka orang-orang yang pelaku dosa akan minum dari muhl ini, dari air yang mendidih dan panas ini, bagaikan onta yang meminum dan kehausan. Ya subhanallah, perumpamaan yang luar biasa. Hada nuzuluhum yaumaddin, inilah tempat kembali mereka yaumaddin, di hari pembalasan. Ad-din di sini diartikan hari pembalasan. Kata para ulama, diambil dari ayat-ayat ini bahwa syajarul zakum ini adalah pohon yang jelek, yang dia tumbuh di dasar api neraka, yang cabang-cabangnya naik ke atas bagaikan kepala-kepala syaitan, yang buahnya itu buah yang sangat menjijikkan jika dilihat, menyerupai bagaikan kepala-kepala syaitan. Iyadzubillah. Bagaimana kepala syaitan? Wa qad istaqara nufusu qabh ru'usihim in kanu la yaruwnahum ma'a khabth hadhihi syajarah khabth tal'uha illa anna ahli an-nar yulaqa ahlihi jaw. Bersama jeleknya pohon ini, jeleknya buahnya, tapi ahli neraka akan mendapatkannya. Mereka tidak bisa lari dari pohon ini dan mereka akan makan pohon ini. Idzam tala'at butunuhum akhadat tughla fi jawfihim, jika sudah penuh perut mereka lalu tersangkut di leher mereka buah zakum tadi, mereka akan meminta minum. Ketika mereka minum, minta madikum Allah Subhanahu wa taala berikan mereka minum. Wasuqu ma'an hamiman, kata Allah dalam Al-Qur'an, ketika mereka minta minum dalam surat Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamiman, kalau mereka minta minum, suqu, berikan mereka minum. Ma'an, minumnya air, hamiman, yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, yang panas itu mencabik-cabik dan memutus-mutus usus mereka. Iyadzubillah. Wa hadi diyafatuhum bidzalikal yaum, inilah sajian untuk mereka, makanan di neraka. Ya subhanallah. Kalau kita lihat makanan-makanan ini yang menceritakan Allah, ketika Allah bercerita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum dengan hukum ini bagi mereka yang berselisih atau menyelisih Allah, itu adalah keadilan bagi Allah. Tapi jika Allah ampuni dia, itu karena rahmat dan kebaikan Allah. Maka orang beriman harusnya dia akan memilih kehidupan dunia yang halal daripada dia mendapatkan yang haram di akhirat. Perhatikan apa hukuman bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Apa kata Allah? Kata Allah, fi butunihim nara, kami akan masukkan ke dalam perut mereka api. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan juga, jika penduduk neraka makan makanan yang jelek ini, pohon ini, ya, Allah mengatakan inna ladaina ankalan wa jahima ta'aman dzu ghussatin wa adzaban alima, dalam surat Muzammil ayat 12 dan 13. Sesungguhnya ladaina ankala wa jahima, kami akan belenggu mereka, diikat dan dimasukkan jahim, dimasukkan neraka. Lalu kenapa? Setelah diikat, ta'aman dzu ghussatin, mereka diberikan makanan dzu ghussah. Ghussah itu berduri. Adzaban alim, para ulama menafsirkan dzu ghussah, makanan yang berduri yang akan menyangkut di leher mereka. Mereka diikat, dibelenggu, lalu diberikan makanan ini. Dalam sebuah hadis ini dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Imam Tirmizi, baginda Nabi Muhammad SAW
bercerita, "Lau anna qutratu min zakum qutirat fid darud dunya." Kalau seandainya satu tetes buah zakum tadi, sedikit dari buah zakum tadi diletakkan di dunia, la afsadat ala ahli al-ardi ma'aishahum, akan merusak seluruh makanan penduduk bumi. Fa kaifa biman yakunu ta'amahu, bagaimana lagi orang yang makan satu buah penuh. Ya subhanallah. Kalau sedikitnya saja kata Rasulullah SAW diletakkan ke bumi, maka seluruh makanan penduduk bumi jadi jelek. Afsadat, rusak, nggak ada yang mau makan. Tapi nanti di akhirat sejarah zakum, makanan yang akan dimakan penghuni neraka sampai memenuhi perut-perut mereka. Ta'amun ahlun nar gislin. Makanan berikutnya tadi zakum, sekarang gislin. Apa itu gislin? Falaisa lahu yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin, dalam surat Shad ayat 57 sampai 58. Shad 57 sampai 58. Falaisa lahu yawma hahuna hamim, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi mereka di hari itu kecuali hamim. Falaisa lahu yawma hahuna hamim, mereka enggak punya teman dekat. Wala ta'amun illa min gislin, dan mereka tidak punya makanan kecuali makanan gislin. La ya'kuluhu illa khati'un, tidak ada yang memakan makanan gislin ini kecuali orang-orang yang berdosa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaqa, ini maka rasakanlah hamim yang panas, wa ghassaq, dan makanan ghassaq, wa akharu min syaqlihi azwajun. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah mengatakan makanannya gislin wa ghassaq. Surat Shad yang pertama tadi surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37. Yang berikut adalah surat Shad ayat 57 sampai 58. Kata para ulama, gislin wa ghassaq, gislin dan ghassaq itu maknanya satu. Apa itu? Dia adalah makanan yang keluar dari kulit-kulit ahli neraka, berupa nanah dan darah dan cairan-cairan penghuni neraka. Wakila, sebagian mengatakan, ma yasilu min farjin nisa'i zawani. Gislin wa ghassaq itu adalah makanan dan minuman yang keluar dari kemaluan-kemaluan perempuan-perempuan penzina di neraka. Dikarenakan baunya, jijiknya, dan mereka akan meminum itu. Berkata Imam Qurtubi, wa asaratun ahlun nar. Berkata Imam Qurtubi, itu adalah usarah, inti darah, inti air, inti kotoran dari penghuni neraka. Iyadzubillah. Ini makanan-makanan mereka. Allah gambarkan bagaimana makanan-makanan mereka ketika mereka masuk neraka, dan mereka tidak akan pernah merasa kenyang ketika di neraka. Bahkan mereka selalu merasa lapar terhadap apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Adapun minuman mereka, dalam surat Muhammad Allah mengatakan, suku ma'an hamiman faqata'am ahum. Berikan mereka makanan hamiman, makanan yang panas, atau suku ma'an, berikan mereka minum air hamiman yang panas, faqata'am ahum, minuman itu yang akan mencabik-cabik dan akan memutus-mutus usus mereka. Dalam ayat yang lain, surat Kahfi ayat 29 Allah berfirman, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kahmuli yashil wujuh. Subhanallah. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka dimasukkan di tempat yang panas. Bawah mereka panas, atas mereka panas, mereka menjadi bahan bakar, mereka pun jadi panas. Makanan mereka pun makanan yang panas, yang makanan itu sangkut di tenggorokan mereka sampai keluar semua keringat dan semua keluar darah dan nanah mereka. Ketika itu mereka kehausan dan mereka minta minum kepada Allah. It yastaghitsu, ketika mereka minta minum, kata Allah, yughats, dikasih minum. Bima'in kamuhli yashwil wujuh, dengan air kamuhl, dengan air itu bagaikan minyak panas. Minyak panasnya bagaimana? Belum diminum, baru dilihat wajah mereka terbakar. Subhanallah. Kata Allah, yashwil wujuh, yang akan membakar wajah-wajah mereka. Bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa, itu adalah sejelek-jeleknya minuman dan sejelek-jeleknya tempat peristirahatan dan kembali. Surat Al-Kahfi ayat 29. Dalam ayat yang lain surat Ibrahim ayat 16 dan 17, Allah menggambarkan bagaimana minuman penghuni neraka. Wa yusqa min ma'in sadid,
Wa yusqa min ma'in sadid, lalu mereka diberikan air dari sadid, nanah. Sadid itu nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusib. Wa ya'til mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa min wara'i kata Allah Subhanahu wa taala, yatajarra'uhu, mereka hampir-hampir mau muntah, enggak bisa minum. Wa la yakadu yusigu, tapi enggak bisa, tapi mereka tetap minum. Wa ya'til mautu min kulli makan, lalu datang pada mereka kematian dari segala arah. Apa maksud kematian dari segala arah? Kata para ulama, datang pada mereka hukuman yang harusnya mematikan mereka dari segala arah, dari kepala mereka, kaki mereka, depan mereka, samping mereka. Hukuman-hukuman yang mematikan ini, wa ya'til mautu min kulli makan wa ma huwa bil mayyit, tapi dia enggak mati. Artinya kalau datang hukuman ini di dunia untuk mereka pasti mati. Tapi ketika ini di akhirat, wa ya'til maut min kulli makan, kematian ini datang dari segala arah, wa ma huwa bil mayyit, dia enggak mati. Ini yang kita bahas kemarin. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Ya subhanallah. Di dalam hadis ini, ya, di dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan ada 4 jenis minuman penghuni neraka. Ayat-ayat yang kita baca tadi ada 4 jenis minuman penghuni neraka. Yang pertama, hamim. Ini yang disebutkan pada surat Muhammad ayat 15. Hamim itu panas yang puncak dari panasnya dan tidak ada lagi panas setelah itu. Dan jangan berpikir itu panasnya dunia. Panasnya dunia itu cuma 1/7 dari panas api neraka. Maka panasnya hamim itu panas yang tidak pernah berhenti panasnya. Ya subhanallah. Kalau seandainya kita minum saja air yang baru matang kita minum di lidah kita sudah merasakan panas. 2 hari kadang lidah gak enak. Ini bagaimana lagi minum dengan air yang hamim. Tapi mereka telan, begitu mereka telan mencabik-cabik usus. Nasallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ar-Rahman, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berputar-putar di neraka itu. Bainaha wa baina hamimin an. Mereka di antara api dan di antara hamim, api dan minuman hamim. An, panas yang tidak akan pernah ada panas seperti itu. Puncak dari panas. Hamimin an, puncak dari panas. Kata para ulama, huwallazi intaha harruhu. Dalam surat Al-Ghasyiyah yang kita baca sekarang, wa tusqa min ainin aniyah, dan mereka diberikan minum dari mata air aniyah, mata air yang panasnya betul-betul panas, puncak dari panas. Ini minuman yang pertama. Minuman yang kedua adalah minuman ghassaqa. Ini yang kita sebutkan tadi pada surat Shad. Hada falyadhuquhu hamimun ghassaqa. Apa itu ghassaq? Ghassaq sebagaimana kita katakan tadi, ya, itu adalah nanah, darah, kotoran, keringat, air kecil, air besar, semua yang keluar dari penghuni neraka itu dijadikan makanan bagi mereka. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah minuman mereka as-sadid. Ini yang disebutkan tadi pada surat Ma'un Sadid, ya, di surat Ibrahim ayat 16 sampai 17. Apa itu sadid? Dia apa-apa yang keluar, sadid itu nanah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna 'alallahi ahdan liman syariba muskirat. Sesungguhnya Allah memiliki janji bagi siapa yang mereka meminum minuman yang memabukkan, la yuskiyahu tinah khabal. Allah akan minumkan dia tinah khabal. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu tinah khabal? Kata Rasulullah, arqul ahlin nar, yaitu keringatnya penduduk neraka, au asaratun ahlin nar, atau air yang keluar dari ahli neraka. Ini ternyata minuman bagi mereka yang meminum minuman khamar dan minuman-minuman yang memabukkan di dunia. Allah akan berikan minuman dari keringatnya penghuni neraka dan nanahnya penghuni neraka. Minuman yang keempat adalah muhl. Ini al-kalmuhli yaqli fil butun. Ini yang kita sebutkan tadi ayatnya. Kalmuhli yaqli fil butun. Ini disebutkan pada surat Dukhan ayat 34 atau 46, 45. Apa itu muhl? Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri
di sisi dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah taala, dari Imam Tirmizi, bahwa Nabi SAW berkata, al-muhl itu ka'kari zait. Ka'kari zait itu kotoran minyak. Jadi kalau minyak sudah matang, lalu dia akan meninggalkan kotorannya. Fa idza quriba wajhu, jika minyak yang panas ini, kotoran minyak yang panas ini dekatkan saja ke wajahnya, kata Rasulullah SAW, saqatat farwatul wajhi fi, akan jatuh daging-daging wajahnya, langsung matang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkata Ibnu Abbas fi tafsiril muhl, Abdullah bin Abbas mengatakan tentang muhl, ghalidu kadirdir zait, itu yang sangat mendidih dan bagaikan minyak yang mendidih. Allah musta'an. Makanan penghuni neraka selain itu juga Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah sebutkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka yang memakan harta anak-anak yatim zulman, zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 174 Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Dan orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-haq, menyembunyikan hadis. Lalu apa? Wa yashtaruna bi thamanan qalilan, supaya mereka dapat harga yang sedikit. Apa maksudnya ini? Mereka menyembunyikan ilmu, Quran dan hadis supaya orang suka kepada dia dan dia mendapatkan dunia dengan itu. Ini salah satunya. Dia menukarnya thamanan qalilan dengan harga yang sangat sedikit, atau dia bisa jadi ditafsirkan di sini, dia menyembunyikan Al-Quran dan hadis yang mengharamkan dan dia katakan boleh supaya dia dapat dunia. Ini sama, memfatwakan yang halal menjadi, yang haram menjadi halal. Apa hukumannya? Allah berfirman, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka tidak akan makan kecuali di dalam perut-perut mereka akan dimasukkan an-nar, api. Allah musta'an. Adapun pakaian penghuni neraka disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-19. Penghuni neraka menggunakan pakaian falladzina kafaru quti'at lahum thiyabun minan nar yusabbu min fawqi ru'usihim hamim. Adapun orang-orang kafaru, Al-Hajj ayat 19. Adapun orang-orang yang kafir itu akan dipotongkan bagi dia pakaian-pakaian dari api. Jadi pakaiannya pakaian api. Yusabbu min fawqi ru'usihim hamim, akan dituangkan dari kepala mereka air yang sangat mendidih dan panas. Pakaiannya api, di bawahnya api, ditiupkan di atas kepalanya air yang sangat panas, lalu diminumkan kepada mereka juga minyak yang sangat panas, akhirnya mencabik-cabik mereka. Harusnya kalau azab seperti ini pastinya mati. Tapi kata Allah, wa ma huwa bimayyit, mereka enggak bakal pernah mati. Ya subhanallah. Ini yang saya ceritakan, yang kita baca, saya sebutkan tadi ayatnya di Quran. Yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya Allah ceritakan di Quran, Pak? Fungsinya agar kita setiap ingin melakukan makan yang haram, makan hak orang atau bukan punya kita, ingat makanan neraka. Seenak-enaknya punya orang yang kita ambil di dunia, berapakah nikmatnya sehingga kita berani menukarnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besarkah umpamanya harta anak yatim yang kita ambil, yang kita nikmati, sehingga kita berani kita memberikan nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam perut kita api. Ustaz, kalau saya enggak riba Ustaz, bagaimana mau hidup? Ya subhanallah. Lebih baik hidup sederhana tapi tidak masuk neraka dan makan api dari api neraka. Allah ceritakan ini. Sabar di dunia itu pahala. Ketika mereka diminumkan api neraka, mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka sabar. Apakah sabar mereka mendapatkan pahala? Sabar mereka percuma. Ketika itu mereka nangis, mereka tobat, mereka minta ampun. Apakah tobat mereka, minta ampun mereka, istighfar mereka jadi pahala? Tidak jadi pahala.
Tapi di dunia sabar kita jadi pahala, capek kita jadi pahala, susah kita jadi pahala, sulit kita jadi pahala. Bahkan kepala kita pusing sedikit saja, hatta syauka yushaquha, sampai duri yang menusuk sedikit saja kaki kita jadi pahala. Bagaimana dengan kesabaran hidup, meninggalkan yang haram karena Allah? Maka Rasul mengatakan al-muhajir, orang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu hakikat hijrah. Zaman Rasulullah SAW hijrah secara fisik, badannya meninggalkan Mekah masuk Madinah. Tapi kita sekarang di Indonesia, apa yang kita hijrahkan? Kita tinggal di negeri kaum muslimin, masjid dekat, menegakkan sholat bisa. Hijrah itu Rasulullah mengatakan al-hijratu man hajara ma nahallahu an. Hijrah itu adalah meninggalkan, menghajar, memboikot, menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Al-mujahidu, dan mujahid adalah man jahada nafsahu. Al-mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya. Itu orang mukmin yang Rasulullah SAW kabarkan tentang hijrah dan tentang mujahid. Maka para hadirin, ikhwanu fiddin rahimani rahimakumullah, Allah sebutkan tentang neraka, Allah sebutkan tentang akhirat, Allah sebutkan tentang kiamat dalam juz 30. Karena ini juz-juz surat-surat yang turun di Mekah untuk mempersiapkan para sahabat agar nanti turun ayat-ayat perintah mereka sudah yakin. Diceritakan dulu kepada mereka tentang akhirat, diceritakan tentang kehidupan neraka, diceritakan tentang bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, bagaimana keadaannya, agar mereka menjadi kehidupan dunia ini hanya sekedar kehidupan yang menambah ibadah, bukan menghalangi mereka untuk mendapatkan akhirat. Maka dari itu, orang yang beriman adalah orang yang percaya. Sekarang kita bacakan ayat ini. Percaya tidak? Percaya, Ustaz. Ketika dia percaya, apa bentuk aplikasi dari kepercayaan? Ketika dia bilang api panas, percaya ke api ini panas? Percaya, tapi dia tetap pegang api tadi. Percayakah dia dengan api itu panas? Tidak. Begitu juga orang mengatakan percaya dengan ayat-ayat Quran yang kita baca tadi, tapi dia tetap tidak peduli dengan makanan yang haram, pakaian yang haram, perbuatan yang haram. Kita katakan, percayakah engkau dengan Quran? Percaya itu aplikasinya adalah meninggalkan yang haram. Itu percaya. Maka ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, para sahabat Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang ayat-ayat tentang akhirat, mengulang-ulang ayat-ayat tentang neraka, agar tertancap di kalangan, di hati para sahabat bahwa akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Perhatikan lagi dalam surat Al-Ghasyiyah, kita kembali. Kemudian Allah bercerita, wujuhu yawma idzin na'imah. Di hari itu, ini kelompok yang kedua. Wujuhu yawma idzin na'imah. Di hari itu wajah-wajah mereka na'im, kelihatan nikmat. Jadi orang kalau nikmat kelihatan dari wajahnya. Wajah ini mencerminkan kenikmatan karena kenikmatan yang ada di hati. Coba orang yang hatinya senang, wajahnya berseri. Orang yang hatinya lagi marah, lagi emosi, wajahnya akan menampakkan hatinya. Kata Allah, wujuhui, wajah mereka naimah, nikmat, merasakan kenikmatan. Hakikatnya di mana nikmatnya? Di hati mereka, di jiwa mereka, di jasad mereka, tapi terpancar dari wajah mereka. Lisa'yiha radiyah. Terhadap usaha mereka radiyah, mereka ridho. Ridho terhadap apa yang Allah kasih. Karena apa yang Allah kasih lebih besar daripada apa yang mereka amalkan. Tentu orang yang beramal sedikit lalu diberikan hadiah yang lebih besar dari amalannya, pasti dia ridho. Atau orang yang beramal lalu diberikan hadiah yang hadiah ini lebih besar daripada sangkaannya, pasti dia ridho. Orang yang beramal lalu amalannya dianggap tidak terlalu banyak, tapi diberikan hadiah yang hadiah itu di luar kemampuan akal dia berpikir, pasti dia ridho. Itulah surga. Lisa'yiha radiyah. Ini pun cara Quran. Quran setelah menyebutkan tentang penghuni neraka, menyebutkan setelahnya penghuni surga. Quran setelah menyebutkan orang sesat, biasanya menyebutkan orang yang di atas petunjuk. Quran biasanya setelah mengancam, pasti memberikan motivasi. Quran yang tadinya ada melarang, setelah melarang, pasti Quran memberikan
solusi. Itu Quran. Dan ini harusnya juga jadi pelajaran kita dalam dakwah. Jangan dakwah itu hanya memberikan motivasi. Ketika diceritakan neraka, serem Ustaz ngeceritain neraka, maunya cerita surga terus. Quran cerita surga dan neraka. Atau jangan hanya menakut-nakuti terus tanpa memberikan solusi. Quran, surga. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita istiqomah, wujuhu yauma idzin na'imah. Di hari itu wajah-wajah mereka nikmat. Lisa'yiha radiyah. Terhadap amalan mereka radiyah, mereka ridha. Fi jannatin 'aliyah. Mereka ada di dalam surga yang tinggi. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus di atas saqafnya, di atas atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Azan? Sudah masuk? Ya, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi sampai ayat yang berikutnya tentang penghuni surga. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah ketika itu na'imah, merasakan nikmatnya. Lisa'yiha radiyah. Terhadap apa yang mereka usahakan, mereka dapatkan ridho. Ini kebalikannya dari orang yang pertama tadi, amilatun nasibah. Mereka beramal tapi mereka masuk neraka. Kalau yang kedua ini lisa'yiha radiyah. Mereka terhadap amalan mereka ridha. Fi jannatin 'aliyah. Mereka di dalam surga yang tinggi. Di sini dikatakan la tasma'u fiha laghiyah. Mereka la tasma', kamu tidak akan mendengar, atau la tasma'u fiha laghiyah. Tidak akan mendengar di dalamnya itu laghiyah. Laghi itu asal kalimat dari laghu, sia-sia. Di dalam Quran bukan satu ayat yang mengatakan kamu tidak akan mendengarkan sia-sia di surga. Tidak satu ayat. Ada beberapa ayat. Di antaranya surat Maryam ayat ke-62, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya itu lagwan, sia-sia, lagwal hadis, sia-sia. Illa salaman, kecuali salam, ucapan-ucapan yang selamat. Di dalam surat Tur ayat 23 Allah berfirman, la lagwun fiha wa la ta'thim. Tidak ada lagwu, sia-sia di dalamnya, wa la ta'thim. Tidak ada perkataan dosa di dalamnya. Di dalam surat Al-Waqiah 25-26 Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thiman. Mereka tidak akan pernah mendengar di dalamnya itu lagwan, sia-sia, wa la ta'thiman illa qilan salaman salama. Kecuali mereka akan mendengarkan ucapan selamat dan selamat. Ucapan selamat di sini maksudnya udkhulul jannata bisalam, masuklah surga dengan selamat. Assalamualaikum. Para malaikat nanti menyambut mereka dengan kalimat salamus salam, selamat dan selamat. Konteks ayat ini sedang menceritakan nikmatnya surga. Apa tadi nikmatnya? Wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah mereka nikmat. Kenapa wajah mereka dikatakan nikmat? Karena memancarkan yang ada di hati mereka. Wajah itu cirinya, pancarannya. Yang kedua, fi jannatin 'aliyah, li sa'yiha radiyah. Mereka ridho dengan apa yang mereka dapatkan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Ini semua masih bentuk nikmat. Kemudian disebutkan yang keempat, la tasma'u fiha laghiyah. Mereka tidak mendengar di dalamnya yang sia-sia. Berarti pemahamannya mendengar sia-sia itu bukan nikmat. Karena tidak mendengar sia-sia itu kenikmatan surga. Jika disebutkan apa salah satu kenikmatan surga? Tidak mendengar yang sia-sia. Maka mendengar yang sia-sia itu bukan nikmat. Coba mendengar. Kenapa mendengar sia-sia bukan nikmat? Karena menyempitkan hati. Mendengar urusan yang bukan urusan kita. Menyempitkan hati. Jadi pikiran, bukan urusan kita pikirin. Atau mendengar, Allah alam, sebagian ulama mengartikan lagwan
Yang sia-sia termasuk mendengar lagu. Jadi di surga nggak bakalan dengar lagu. Kenapa? Lagwan, sia-sia. Apa sih faedahnya? Nggak ada faedahnya kecuali mengeraskan hati. Kalau mau nikmat, jangan dengarkan yang sia-sia. Ini kandungan makna yang tersembunyi. Karena orang yang nikmat di surga tidak akan mendengarkan yang sia-sia. Kalau engkau mau nikmat juga di dunia, jangan dengarkan sesuatu yang sia-sia. Mendengarkan berita-berita atau acara-acara TV yang gak ada manfaatnya. Manusia gak sangka padahal itu menyempitkan hati dia. Membaca berita yang terkadang tidak ada manfaatnya. Apa faedahnya? Terkadang sebagian berita bukan hanya berita yang mereka inginkan. Mereka inginkan sesuatu yang aneh lalu membetik birahi. Itu terkadang mereka buat. Semakin begitu semakin banyak beritanya, padahal kalau dipikirkan sekali lagi nggak ada hubungannya sama kita, nggak ada manfaatnya, nggak ada dunia, nggak ada akhirat. Bukan orang jauh kita, bukan orang dekat kita. Kita nggak tahu siapa-siapa. Bisa jadi mereka ulang berhari-hari berita seperti itu. Lagwan wala ta'thim. Di surga tidak akan mendengar seperti itu. Karena itu menyempitkan dada. Dari ini juga dalil bagi mereka yang mau melapangkan dada mereka, coba usahakan jangan dengar yang sia-sia. Orang nggak tahu nikmatnya manis karena dia belum pernah merasakan manis. Orang tidak tahu nikmatnya tidak mendengarkan sia-sia karena dia belum pernah coba. Ketika dia coba, dia sadar. Dia akan tahu bahwa ternyata mendengar yang sia-sia itu bukan nikmat, tapi menyempitkan dada. Penghuni surga Allah janjikan tidak akan mendengar sia-sia. Berarti tidak mendengar sia-sia itu kenikmatan. Kenikmatan di mana? Kenikmatan di telinga yang menyebabkan lapangnya di dada. Yang mereka dengarkan zikir, yang mereka dengarkan kebaikan, salaman salam. Di sini pun dalil, kalau kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, itu berarti menunjukkan kebahagiaan. Bermanfaat berupa ilmu, bermanfaat berupa zikir, bermanfaat berupa Quran, akan melapangkan dada. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ainun jariyah, ada mata air yang mengalir. Kata para ulama, kalau kalimat fiha ainun, di dalamnya ada mata air yang mengalir, setiap orang akan punya surga masing-masing. Umar punya surga istana. Setiap surga mereka punya sungai masing-masing. Tapi nanti ada induk sungai di surga, termasuk salah satunya Salsabil. Itu induk sungai di surga. Tapi kalau dalam ayat ini fiha ainun jariyah, di dalamnya nanti ada mata air yang mengalir. Ini mata air di setiap rumah dan di setiap istana orang yang di surga. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Dan di dalamnya ada surur, dipan-dipan. Di dalamnya ada tempat tidur. Dikatakan di sini aliyatun na'imatun katsiratul furush murtafi'atus samak. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dia ditinggikan dan dia nikmat dan dia banyak lapisan-lapisannya, empuk seperti itu. Murtafi'atus samak, alayha haurul ain, dan nanti di sampingnya ada bidadari-bidadari yang menunggu. Qalu fa idza arada waliyullah an yajlis ala tilka surur aliyah tawaddu'at lah. Nanti ketika orang-orang wali-wali Allah ingin duduk di sarir ini, di tempat duduk ini, maka para bidadari mengatakan atau mempersiapkan tempat duduk mereka. Kemudian wa akwabum maudhu'ah. Akwab ini jamak dari kub. Akwab itu artinya kub, gelas-gelas. Maudhu'ah yang diletakkan. Wa namariqu masfufah, namarik wasa'id. Masfu mabsuthah. Dikatakan di sini, berkata Ikrimah, Dhahak dan Siddi, Thawri dan selainnya. Wa zarabiyu mabsuthah, zarabiyu basat, dibentangkan. Wa qala Dhahak wa ghairu wahid mabsuthah ay hahuna liman arada julus 'alaiha. Jadi mereka dikelilingi oleh minuman-minuman, mereka duduk di atas permadani, mereka akan berada di mata air, dan mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan, masfufah.
wa namariqu masfufah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan surga dengan apa yang kita pahami. Contoh, kalau Allah ceritakan di sini, Allah ceritakan tentang mata air, Allah ceritakan tentang gelas-gelas yang tersusun rapi dengan minuman-minuman yang beraneka ragam. Allah ceritakan di sini sarir, tempat tidur atau tempat dipan yang dinaikkan dan tinggi empuk. Ini semua menggambarkan kalau Allah ingin menceritakan kepada mereka di waktu itu sesuatu yang mereka anggap sangat jarang dan sangat luar biasa di zaman itu. Karena kalau seandainya Allah ceritakan surga dengan sesuatu yang mereka belum pernah lihat dan belum pernah kebayang, nggak nyambung. Maka Allah ceritakan kepada mereka sesuatu yang mereka di masa itu menganggap itu luar biasa. Dan memang itu sangat sesuatu yang luar biasa. Maka agar manusia mengetahui dan bisa membayangkan walaupun surga itu tidak seperti yang dibayangkan. Maka kita pernah jelaskan ketika Allah katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagi kalian apa yang kalian mau di surga sudah cukup mewakili nikmatnya surga. Jadi kisah-kisah yang disebutkan ada mata air, disebutkan ada bejana-bejana, disebutkan ada gelas-gelas, ingin mendekatkan pemahaman saja. Tapi ada yang seperti ini? Ada. Jangan bayangkan seperti yang di Indonesia, di dunia sama seperti itu. Tidak. Namanya sama, hakikatnya beda. Ketika Allah ceritakan rumman, apa itu rumman? Buah delima. Jangan berpikir buah delima seperti di dunia. Buah delima di dunia mungkin kita merasakan tidak manis. Tapi Allah kalau menyebutkan, seandainya Allah sebutkan sebuah nama buah di surga yang di dunia nggak tahu, nggak nyambung kita nanti. Jadi Allah sebutkan sesuatu yang kita di zaman itu terlebih lagi sampai sekarang delima Arab merupakan delima yang terbaik. Besar, manis, berbiji kecil dan merah. Subhanallah. Dan delima terutama di daerah Yaman dan sekitarnya, delimanya luar biasa. Begitu juga anggur. Mereka di zaman mereka itu memiliki kebun-kebun anggur itu luar biasa. Maka Allah ceritakan itu semua di Quran karena dekat dengan yang ada pada diri mereka ketika itu. Allah musta'an. Tapi hakikatnya tentu yang di surga lebih besar. Bahkan Rasulullah mengatakan surga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, wala qatur ala qalbil bashar, belum pernah terbetik oleh hati manusia. Itu surga. Jadi kalau kita disuruh mensifati surga tidak akan pernah habis. Pikirkan semua yang pernah kita pikirkan, pasti surga lebih daripada itu. Karena Rasulullah mengatakan surga belum pernah terbetik oleh hati manusia. Ya, subhanallah. Dikatakan di sini, ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada beberapa hadis di sini. Muhajir an Dhahhak al-Mu'afiri an Sulaiman bin Musa haddatsani Quraib anna sami'a Usama bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hal min musammir lil jannah fa innal jannah la khatara laha hiya wa rabbul ka'bah wa nur wa. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang beberapa hadis berkenaan tentang surga. Allah musta'an. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kemudian Allah sebutkan, ya, setelah menyebutkan tadi wazarabiyu mabthutsah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Allah musta'an. Ini kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa Allah langsung membawa kita berpikir dan membaca tentang onta? Setelah Allah berbicara neraka, Allah berbicara kiamat sebelumnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, hari kiamat. Nanti setelah hari kiamat kalian ada masuk neraka, ada masuk surga. Masuk neraka bagaimana? Makanannya makanan yang tidak akan pernah bikin kenyang. Masuk surga bagaimana? Masuk surga dia akan di aliyatun, di surga ditinggikan. Setelah bicara surga dan neraka, Allah berbicara tentang onta. Apakah kalian tidak berpikir tentang onta? Nanti kita bahas bagaimana hubungan onta ini dengan hari kiamat. Allah musta'an. Ya, di sini ada beberapa buku. Kita tadi sebutkan 4 nama minuman penghuni neraka. Fadhol ya akhi, silakan antum bersama dalil.
Oh iya, 4 namanya aja. Fadhol. Yang pertama, gislin. Apa itu gislin? Itu makanan atau minuman? Ana yang tanya minuman penghuni neraka. Hamim. Apa itu hamim? Satu, air yang paling panas yang faqata am'a'ahum wa suqa min ma'in hamim. Faqata, air panas yang memutus-mutus usus mereka. Yang kedua, Sodid. Sodid disebutkan pada surat Ibrahim. Apa itu sodid? Air nanah penghuni neraka. Yang ketiga, muhul. Apa itu muhul? Lupa ya, lu nyatet ya. Kalau gitu berubah hadiahnya, nggak jadi yang gede, agak kecil. Yang keempat, belum nyatet ya, masya Allah. Allah barik fiik. Penyebab rusaknya amal buat antum ini. Dia baru sebutkan berapa tadi? 2 lagi. Fadhol akhi. Gosak. Apa itu gosak? Semua kotoran penghuni neraka itu jadi satu, jadi minuman mereka. Iya betul. Yang ketiga, yang keempat. Tadi dia sebutkan tapi dia nggak sebutkan maknanya. Apa itu muhal? Iya, minyak, kotoran minyak yang mendidih itu namanya muhal. Allah musta'an. Yang belum diminum, baru dekat wajah mereka sudah menghanguskan wajah mereka. Allah barik fiik. Ini buat antum. Makanan penghuni surga, penghuni neraka. Fadhol, makanan penghuni neraka tadi ada berapa? Kita sebutkan. Sebutkan saja 3. Saya minta 3 makanan penghuni neraka. Yang ingat 1. Apa 1? Sajaratuz zakum. Yang 1 sajaratuz zakum. Apa itu sajaratuz zakum? Pohon yang tumbuh dari dasar api neraka. Yang kedua, apa yang kedua? Ayo yang lain ikhwah. Ya Pak, silakan Pak. Yang pertama apa dulu Pak? Saya minta 3. Pertama, sajaratuz zakum. Ini buah yang api neraka. Yang kedua, gislin. Apa itu gislin? Iya, ini sama, hampir sama, tapi ini berbentuk makanan. Nanahnya, kotorannya, penghuni neraka yang jadi makanan mereka. Yang ketiga, sodid, itu minumannya. Satu lagi apa? Iya Pak? Oh, yang di dalam surat Al-Ghasyiyah ini, Al-Dhari'. Ahsanta, dhari. Ya. Dia jawabnya 1. Ini buat antum. Ulasan tuntas prinsip pokok. Yang paling terakhir menjawab. Allah musta'an. 1 lagi. Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah. Masya Allah. Masya Allah. Yang kita bahas juga tadi, lisaiha radiyah. Bagaimana metode Quran dalam berdakwah? Fadhal akhi. Jika ada larangan, diberikan solusi. Jangan zina, solusinya nikah. Lalu ancaman. Jika ada ancaman, maka ada motivasi. Motivasi. Seperti sekarang Allah mengancam dengan neraka dan dimotivasikan dengan surga. Fadhal buat antum. Ada pertanyaan? Fadhal. Ini buat dia. Tulisan yang kurang jelas.
Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar suami rajin datang ke kajian? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Caranya yang pertama adalah doakan. Caranya yang pertama adalah doakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan dia semangat untuk datang ke kajian. Mungkin cara yang lain adalah dengan contoh, ya, bilang sama dia umpamanya sesekali, "Pak, makan di luar." "Ayo, boleh makan di luar." "Makan di mana?" "Ada di depan museum, ada tempat makan." "Jangan depan masjid, depan museum ada tempat makan." "Oh iya, situ makanan lumayan lah, duduk situ." Begitu duduk, maghriban. "Oh, maghriban, Bah, tunggu dulu maghrib dulu, habis maghrib kita baru makan di sana." Selesai insyaallah, ya. Allah musta'an. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin. Mohon nasihat bagaimana mempergauli bersikap pada kami yang tinggal serumah dengan Masya Allah. Bagaimana sikap bergaul dengan mertua? Yang pertama adalah hargai dia orang tua dari suami kita, atau hargai dia adalah orang tua dari ibu istri kita. Itu yang pertama. Posisikan dia sebagai orang tua. Orang tua ngelihat kita udah nikah, tetap aja di mata dia kita ini masih kecil. Ya tidak? Walaupun kita udah punya anak juga tetap aja dianggap dia lebih pengalaman daripada kita. Artinya ketika mereka memberikan masukan, memberikan kritik atau memberikan pelajaran, udah dengar saja selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Didengarkan dan hormati sebagaimana orang tua. Ya. Allah musta'an. Dan memang terlebih lagi orang-orang tua yang mungkin sudah lebih jompo, harus kita menghadapinya dengan lebih santun, lebih sabar, dan menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, mohon beri penjelasan mengapa wanita soleha lebih baik daripada bidadari surga. Kenapa? Kenapa wanita soleha lebih baik daripada bidadari surga? Bidadari surga tidak pernah melakukan salah karena nggak punya nafsu buat salah. Wanita yang tidak melakukan kesalahan padahal ada nafsu di dirinya untuk melakukan kesalahan, hebat. Maka orang yang tidak pernah marah karena nggak punya emosi, itu biasa. Tapi orang yang terus menahan marahnya karena dia emosi, itu yang luar biasa. Orang yang nggak pernah mau berzina karena nggak punya syahwat, gampang tidak? Sama orang yang tidak pernah mau berzina karena dia menahan hawa nafsunya dan syahwatnya, susah tidak? Mana yang lebih hebat? Dua-duanya tidak berzina. Maka tentu yang menahan itu yang lebih hebat. Begitu juga wanita dunia, jika dia bisa melakukan amalan-amalan soleh, maka itu dibahas para ulama, mana yang lebih afdol, manusia soleh atau malaikat? Manusia soleh atau malaikat? Walaupun sebagian ulama mengatakan ini nggak perlu dibahas, nggak ada buah dan hasil dari ini, nggak ada. Tapi tetap jadi pembahasan, mana yang lebih baik, manusia soleh atau malaikat? Kalau manusianya jelek, bahkan manusia kalau jelek lebih jelek dari hewan. Hewan, sapi, makan harta orang lain, rumput orang lain karena nggak punya akal. Manusia makan harta orang lain, punya akal dan punya nafsu. Mana yang lebih jelek? Orang yang ngambil punya orang lain karena nggak punya akal, atau orang ngambil punya orang lain padahal dia tahu itu punya orang lain? Mana yang lebih jelek? Maka manusia kalau nggak menggunakan akalnya lebih jelek daripada hewan. Tapi ketika dia menggunakan akalnya, dia bisa lebih baik dari malaikat. Ya. Bagaimana wanita soleha? Wanita soleha itu wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan as-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa kriteria wanita soleha. As-salihat, perempuan yang soleh itu hafidhatu qanitatu hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Qanitat, dia tunduk kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada Rasulullah.
Qanitat, dia patuh pada suaminya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Hafidhatul lil ghaib, hafidhat itu dia jaga dirinya. Dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, dia jaga amal solehnya lil ghaib, walaupun dalam keadaan ghaib, enggak ada orang. Orang yang wanita seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairu mata imra'at ma'al mar'atu salihah. Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Dalam riwayat Muslim dikatakan Rasulullah mengatakan dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya perhiasan al-mar'atu salihah, perempuan yang solehah. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kedudukan istri kita kelak di surga? Apakah mereka istri kita akan tetap bersama kita atau tidak ketika kita sibuk dengan bidadari surga? Antum maunya sama istri atau mau bidadari? Ya, dikatakan, sebutkan oleh sebagian orang mengatakan bahwa istri kita akan menjadi ratunya bidadari. Jadi ketika kita melihat luar biasanya bidadari, ternyata istri kita lebih luar biasa. Jadi nanti semua bidadari terkalahkan dengan istri yang soleha, insya Allah. Pertanyaan ana adalah, apakah mendengarkan, mengikuti berita-berita politik termasuk mendengarkan hal yang sia-sia dimaksud? Jazakallah khair. Mendengarkan berita, jika berita itu ada hubungan dengan kehidupan kita, bahkan semakin dekat dengan kehidupan kita, mungkin itu penting karena berkaitan dengan kehidupan kita. Tapi semakin jauh dan semakin tidak ada hubungan dengan kehidupan kita dan bukan tanggung jawab kita, maka semakin jauh dari kemanfaatan. Jika ditanya di sini tentang politik, maka kita katakan, sampai kapan kamu mau mengikuti itu terus? Kalau sampai Quran terlengahkan, kalau sampai zikir terlengahkan, tapi update terus masalah itu kita katakan salah. Sampai yang dia share politik, tapi nggak pernah share agama, atau yang dia share perkara-perkara yang terkadang belum tentu benar, maka ini kita katakan sia-sia. Lebih baik share sesuatu yang pasti, share sesuatu yang lebih bermanfaat, baca sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita. Allahu a'lam. Karena hukum asal baca berita itu adalah kabar. Namanya dikatakan surat kabar. Bagaimana seorang muslim sikapnya dalam menerima kabar? Bagaimana? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita, fatabayyan, cari cross check, jangan percaya dulu. Jadi hukum asal berita yang tersebar itu, hukum asalnya enggak kita terima mentah-mentah. Karena hukum asalnya idza ja'akum binaba'in, ja'akum fasikum binaba'in, kata Allah, jika datang orang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, cari dulu kepastian. Jadi kita jangan sibukkan dengan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Anda mau bertanya, apakah benar kalau malam Jumat itu tidak boleh membaca surat Yasin, sedangkan surat Yasin itu sendiri adalah bacaan Al-Quran? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Siapa yang bilang baca surat Yasin tidak boleh pada malam Jumat? Malam Jumat itu baca apa saja boleh, yang penting Quran. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan membaca surat Al-Kahfi. Loh Ustaz, nggak mau baca Al-Kahfi, saya mau baca surat Yasin. Tinggal kita tanya, kenapa engkau baca surat Yasin? Ya karena saya pengen baca aja Ustaz. Baca kalau kamu pengen baca saja. Kalau dia bilang enggak Ustaz, karena lebih afdol Ustaz. Ketika lebih afdol, ini butuh dalil. Kamu meyakini itu lebih afdol, kenapa? Ada dalilnya? Ada hadisnya? Tidak ada. Yang ada hadisnya itu surat Al-Kahfi. Lah ketika meyakini lebih afdol, mungkin ini yang menjadi terlarang. Meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Mau baca surat Yasin? Surat Yasin itu bagian dari Quran, bahkan surat yang baik. Bahkan sebagian ulama berpendapat, ini pendapat dari pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal, surat Yasin kenapa dibacakan ketika orang ingin meninggal? Karena di dalamnya ada nasihat. Bagus surat Yasin itu. Termasuk salah satunya nasihat orang yang akan masuk kuburan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya tabur bunga di kuburan dan menyiram air di kuburan? Jazakallah khairan.
Kalau seandainya tabur bunga dengan bunga yang berapa rupa, Pak? Hah? 7 rupa. Kalau di zaman Nabi suruh cari bunga 7 rupa, kira-kira nyarinya di mana itu? Yang adanya buang bunga korma aja. Ya. Maka tabur bunga 7 rupa itu bukan dari ajaran Islam. Oh, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang macam-macam. Intinya itu bukan dari Islam. Kenapa bukan dari Islam? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya. Lalu bagaimana hukumnya, Ustaz? Dia paling tidak membuang yang suatu sia-sia. Itu yang paling tidak. Kalau dia punya keyakinan, ini kita bahas keyakinan sekarang. Kalau dia punya keyakinan harus dibangun di atas dalil. Iya tidak? Ilmu gaib itu nggak bisa kira-kira. Ilmu gaib itu ilmu akhirat, harus pakai ilmu pasti. Ilmu pasti itu Quran dan hadis. Perkiraan dan sangkaan itu kira-kira. Maka menaburkan bunga di kuburan lebih baik uangnya disedekahkan buat mayit. Ada uangnya nih, beli bunga 25.000, lebih baik uang 25.000-nya kasih belikan makanan, kasih orang fakir miskin. Lebih baik. Niat buat orang meninggal, sedekah boleh. Walaupun ikhtilaf ulama dalam masalah ini. Sebagian mereka punya keyakinan. Itu kalau kosong dari keyakinan ya. Cuman enggak, saya cuma nabur aja. Kalau nabur saya sia-sia. Enggak, kalau mereka punya keyakinan. Oh, selama bunga ini masih kembang, Ustaz, dia akan diringankan dari azab sampai bunga ini layu. Oh, kamu keyakinan seperti itu dalilnya mana? Dalilnya hadis, Ustaz. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lu dengar dulu hadisnya, ada hadisnya. Rasulullah lewat 2 kuburan kata mereka. Lalu Rasulullah SAW dapat kayu. Ya tidak? Rasulullah mematahkan kayunya, lalu ditancapkan kepada yang satu, ditancapkan kepada yang satu. Kata Rasulullah, sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Tidak diazab dari dosa yang mereka anggap besar. Sesungguhnya mereka diazab karena la yastatir minal baul. Yang satu tidak tutup aurat ketika buang air kecil, yang satu yamshi binamimah, tukang adu domba. Lalu Rasulullah meletakkan kayu. Yang satu dikasih kayu, yang satu dikasih kayu. Rasulullah mengatakan, la'alla yukhaffifu anhuma ma lam yaybas. Mudah-mudahan meringankan azab mereka sebelum kering kayu tersebut. Kata mereka, Rasulullah pakai kayu, saya pakai bunga. Kita bilang, kalau engkau mau kias, kalau kiasnya pas. Kayu di zaman sekarang ada nggak? Nyari kayu bisa tidak? Kenapa harus berpindah kepada yang lain sementara yang asli ada? Kalau memang ingin berdalil dengan hadis, harusnya pakai kayu dong ditaruh. Kenapa pakai bunga? Karena hadisnya kayu. Oh, ini kan analogi kias. Kenapa harus pindah ke yang lain sementara asalnya ada? Itu kalau kita cuma mengatakan seperti itu. Tapi kita bilang, pertanyaan berikutnya, Rasulullah SAW tahu orang itu sedang diazab. Sekarang kamu tahu nggak orang itu sedang diazab? Hah? Maka kata para ulama, kisah dalam hadis Bukhari ini adalah kekhususan baginda Rasulullah SAW. Karena dia saja yang tahu orang sedang diazab. Dikiaskan dengan yang lain tidak bisa. Kita nggak tahu orang sedang diazab atau tidak. Kita nggak tahu. Lalu bagaimana sikap kita ketika ziarah? Doa kepada Allah, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Doanya kepada Allah. Jadi di sini pertanyaan tentang tabur bunga, kita katakan tidak. Allah musta'an. Lebih baik uangnya diberikan kepada yang bermanfaat. Saya adalah pengguna kartu GoPay. Setiap transaksi ada diskon. Apakah diskon tersebut termasuk riba? Jazakallah khairan. Ini masalah yang selalu tergantung sudut pandang. Kita letakkan uang kita di GoPay, itu nitipkah atau nabung atau meminjamkan? Apa jawabannya? Kalau pinjam meminjam, kita pinjamkan dia, berarti dia berhak menggunakan uang itu untuk keperluan dia. Itu namanya pinjam meminjam. Dan dia boleh mengembangkan usahanya dengan uang kita tadi. Lalu kalau akadnya pinjam meminjam, lalu kita dapat untung dari itu, berarti meminjamkan dengan keuntungan. Apa hukumnya? Riba. Keuntungannya apa? Berupa diskon.
Ini bagi mereka yang menganggap meletakkan di situ adalah meminjam. Bagi mereka yang mengatakan saya meletakkan di situ nggak pernah saya bilang pinjam, nggak ada akad pinjam minjem, akadnya nitip. Kapanpun saya mau pakai, saya mau ambil, saya nggak pernah bilang pinjam. Maka tidak boleh bagi dia menggunakan uang ini untuk seenak dia. Dia hanya boleh menggunakan uang ini ketika saya izinkan. Berarti apa? Titipan. Akad pinjam meminjam nggak boleh ada lebih. Akad titipan, saya nitip sama si akhri, saya nitip HP sama dia. Setelah saya titip HP, saya mau ambil, dikasih HP 2 sama dia. Boleh nggak saya ambil dua-duanya? Nitip barang, pulanginnya dikasih 2, nggak ada yang melarang. Saya nggak minjemin, nitip. Itu namanya wadiah. Dari dua pandang ini berarti GoPay ini pinjaman nggak atau wadiah? Apa jawabannya? Maka itu harus dibahas. Uang yang ditaruh di GoPay bolehkah dimanfaatkan oleh mereka? Adakah peraturan pemerintah yang membolehkan mereka memanfaatkan, atau hanya uang yang terendap yang mereka pilih? Itu perlu dibahas sampai ke peraturannya bagaimana. Tapi yang saya yakini selama itu, ini adalah wadiah, titipan. Bukan pinjam meminjam. Beda dengan pinjam meminjam. Hari ini contoh, saya ketemu hari ini. Hari ini saya belanja sesuatu. Kalau beli cash, saya harus bayar 4 buah. Kalau beli pakai kartu ATM, saya cukup bayar 2 dapat 2. Apa ini? Hah? Kenapa saya dikasih diskon 2 kalau saya bayar pakai ATM? Karena saya telah menaruh uang di bank, dan di bank uang saya boleh dipinjamkan kemanapun. Berarti akadnya pinjam memin. Karena uang saya boleh pinjamkan kemanapun. Saya mengambil itu dengan ATM, saya gesek pakai ATM, dikasih bonus 2, riba. Karena saya mengambil keuntungan setelah meletakkan uang di bank. Beda nggak gambarannya? Paham nggak nih? Nganggut ternyata nggak paham ya. Jadi bingung kan juga. Apa bedanya GoPay dengan yang kedua ini kejadiannya? Hah? Yang pertama GoPay, kita nggak pernah ada akad minjam memin, dan kita nggak pernah tahu kalau dia mau minjamkan ke orang. Ya tidak. Yang kedua, saya dikasih diskon kalau pakai ATM, berarti kalau nabung di bank. Sementara bank pasti meminjamkan, pinjam meminjam ada di bank. Kenapa saya dapat diskon? Karena saya taruh uang di mereka. Kalau saya taruh uang di mereka, saya dapat diskon. Berarti diskon ini adalah keuntungan daripada meletakkan uang di mereka, meminjamkan uang di mereka. Dua gambaran ini beda. Kalau yang kedua jelas riba. Kalau yang pertama ikhtilaf ulama. Ya. Yang saya pahami dan saya dengar ya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mereka menganggap itu boleh. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia salah satu pengajar, profesor di Universitas Islam, mengatakan itu boleh. Allahu a'lam ya. GoPay apa? Boleh. Sebagian berpendapat seperti itu. Ya ini memang ikhtilaf orang menilai dari sisi apa. Kalau dia menilai itu adalah pinjaman, maka pinjaman diberikan keuntungan riba. Kalau yang menilai itu adalah titipan itu tidak pernah menjadi riba. Ustaz, saya sudah berniat untuk berkurban, tetapi di hari sebelum berkurban, matiin tuh di hari sebelum berkurban, kebutuhan mendesak, manakah yang dilakukan? Kalau masih berbentuk uang, maka kurban itu sunnah kata para ulama. Lakukan kebutuhan mendesak. Berbeda keadaannya, dia udah beli kambing, dia udah bilang, nih kambing, ini mau anak korbanin. Nanti pas hari H, pokoknya ini kambing buat anak korbanin. Belum hari H, dia titip kambingnya ke tukang kambing. 3 hari mau hari H, dia butuh uang. Gak ada lagi barangnya kecuali hewan kurban ini. Bolehkah dia jual untuk kebutuhannya? Paham masalahnya? Kalau yang pertama tadi masih bentuk uang,
maka lakukan yang lebih penting. Karena sunnah muakkadah. Tapi sekarang kedua udah bentuk kambing, sudah bilang ini kambing buat korban. Maka bentuk yang kedua tidak boleh dijual kambingnya karena sudah lafaz ini buat korban. Barangnya sudah ada, maka harus dijadikan korban. Nggak boleh dijual. Tiba-tiba datang ke orang ke dia. Dia beli sebulan sebelum korban 2,5 juta. 3 hari sebelum korban orang minta sama dia, "Anda bayar 3,5 juta." Boleh nggak dia jual? Kalau dia sudah lafaz ini hewan kurban anak, nggak boleh dia jual. Kecuali dia ganti dengan yang lebih bagus, tapi hukum asal nggak boleh dijual karena sudah terlafadzkan, terniatkan itu untuk korban. Beda sama orang beli aja, Anda belum mau korban, beli, udah dibeli sama dia, tapi belum dilafadzkan sama dia buat korban. Beli aja, Anda beli sekarang aja. Kalau ada yang mau nawar, yang jual, kalau enggak yang buat korban mudah-mudahan, tapi ya lihat nanti keadaan. Ini belum terlafadz, maka seperti ini masih boleh dijual oleh dia. Allah musta'an. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita kerja di bank, akankah kita terkena dosa riba biarpun kita kerja sebagai security atau OB? Saya tanya, kalau bank nggak ada security, bank bisa jalan nggak? Bank nggak ada security, Pak, bisa berjalan nggak, Bang? Nggak bisa. Maka itu bagian berarti. Loh, tapi Anda cuma kerja ini. Semakin bercemplung tangannya semakin riba, semakin dosa. Tapi semua yang masuk dalam terorganisir dalam itu maka termasuk. Fala ta'awanu bil itsmi wal udwan. Rasulullah mengatakan tentang khamr, yang meras, yang mikul, yang bawa, yang jual, yang beli, semua kena. Yang nanam pun bisa kena. Kalau dia tahu dia nanam anggur, jualnya niat buat khamr. Udah, dia tahu nih. Dia nanam anggur, dia tahu yang beli tukang khamr, enggak boleh. Itu sama. Ya. Kita cukupkan, Pak, 9:15 ya, kurang lebih mohon maaf. Pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin tidak bisa dijawab atau tidak ada waktu, atau mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak-anak yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.